semuanya, jadi di sini saya akan menceritakan tentang sejarah dari Kerajaan Misol. Nah, jadi lokasi Kerajaan Misol itu terletak di Raja Ampat dengan pusat pemerintahannya ada di Lilipa, Pulau Misol, Papua, Indonesia. Dan selanjutnya adalah kehidupan politik pemerintahan Kerajaan Misol. Kerajaan Misol tentu saja menganut sistem monarki yang dimana pemerintahannya diwariskan secara turun-temurun. Pendiri Kerajaan Misol adalah Van Bis, yang memiliki keturunan yang kemudian terpecah belah menjadi dua klan, yaitu klan Umkabu dan juga klan Sautip. Nah, klan Umkabu ini yang memiliki kedudukan raja, yang dimana mereka yang dapat menduduki tahta raja. Namun, bukan berarti klan Sautip ini tidak dapat berkontribusi dalam kehidupan politik pemerintahan. Mereka juga dapat berkontribusi di dalam bidang ini, namun masih di bawah tahta raja. Seperti halnya mereka menjadi penasihat raja, menteri-menteri, dan juga lainnya. Detail dari perpecahan dua klan ini belum diketahui secara pastinya, karena cerita ini merupakan cerita yang diturunkan secara generasi ke generasi. Nah, selanjutnya adalah kehidupan ekonomi Kerajaan Misol yang terletak di Semenanjung Onin. Mereka memiliki basis yang kuat di bidang pertambangan, perkebunan, dan perikanan. Nah, selanjutnya adalah kehidupan sosial budaya Kerajaan Misol. Nah, Islam masuk ke Kerajaan Misol melalui hubungan perdagangan Kerajaan Misol dengan wilayah lain seperti Maluku, Sulawesi, dan juga Arab. Nah, hubungan perdagangan ini yang akan menyebabkan kekayaan budaya di Kerajaan Misol. Namun meski begitu, Kerajaan Misol tetap dapat mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari tradisi Papua. Nah, selanjutnya adalah peninggalan dari Kerajaan Misol. Peninggalan dari Kerajaan Misol itu kebanyakan masjid-masjid tua, dikarenakan masyarakatnya yang kebanyakan mencari ilmu agama di Banda. Nah, selanjutnya adalah pelajaran dari Kerajaan Misol. Pelajaran dari Kerajaan Misol adalah keterbukaan Kerajaan Misol terhadap dunia luar dengan bukti bahwa hubungan dagang Kerajaan Misol dengan daerah lain. Namun meski begitu, Kerajaan Misol tetap dapat mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari tradisi Papua. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu kerajaan yang paling besar di Raja Ampat, yaitu Kerajaan Sailolof. Nah, lokasi Kerajaan Sailolof itu berada di Papua Barat Daya, tepatnya di Pulau Salawat. Nah, lokasi yang strategis membuat Kerajaan Sailolof ini berkembang pesat, terutama di bidang budaya dengan bidang perdagangan. Dulu kala, Kerajaan Sailolof ini dipimpin oleh raja yang bernama Kunkalana dengan sistem pemerintahan monarki secara turun-temurun. Sistem pemerintahan ini dibaluti dengan nilai-nilai Islam. Islam sangat melekat pada kehidupan sosial budaya Kerajaan Sailolof. Sehingga perkawinan, adat istiadat, dan kehidupan mereka itu dibaluti dengan nilai-nilai Islam. Sampai pengajaran Al-Quran pun mereka itu terdapat pada kehidupan sosial budaya mereka. Kerajaan Sailolof sangat menguntungkan hasil laut dengan hasil hutan mereka. Para pedagang Kerajaan Sailolof ini sangat aktif dalam perdagangan dengan barter maupun dengan kerajaan-kerajaan yang lain seperti Kerajaan Maluku, Tidore, dan lain-lain. Peninggalan Islam sampai sekarang pun di Kerajaan Sailolof itu masih ada, yaitu masjid-masjid tua yang ada di kerajaan dan makam-makam raja yang masih ada sampai sekarang. Nah, pengaruhnya itu sistem ritual adat yang berbalut Islam itu masih ada sampai sekarang. Itu masih dijaga oleh masyarakat setempat. Yang saya dapatkan dari Kerajaan Sailolof adalah mereka bisa menjaga adat mereka, yaitu adat-adat Papua dengan seimbang dengan nilai-nilai Islam. Ini salah satu inspirasi besar bagi kita. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Solo. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Koyai. Nah, yang pertama yaitu lokasi. Kerajaan Koyai terletak di Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Indonesia. Kerajaan ini terletak di pantai barat Papua, tepatnya di dekat dengan Teluk Haimana dan Pulau Aceh. Yang kedua yaitu kehidupan politik dan pemerintahannya.
Kerajaan Korea dipimpin oleh Raja Lamarana yang membawa kerajaan ke masa jayanya. Ia memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur politik, sosial, dan ekonomi di kerajaan tersebut. Yang ketiga yaitu kehidupan sosial budaya. Masyarakat di kerajaan Korea masih memegang teguh sistem adat dan dipimpin oleh raja adat. Mereka masih meneruskan sistem hukum adat dan masih memegang teguh tradisi adat tersebut. Yang keempat yaitu ekonomi. Masyarakat di kerajaan Korea masih menerapkan sistem tradisional dan tergantungan pada alam. Masyarakat di sana bekerja sebagai nelayan, petani sagu, dan pemburu. Hasil laut dan hutan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biasa diperjualbelikan di wilayah lain. Yang kelima yaitu pengaruh atau peninggalan saat ini. Pengaruh kerajaan Korea masih terlihat dalam kepemimpinan adat, dan sistem sosial Wan. Tradisi seperti upacara masih diadakan saat ini dan peninggalan musik. Yang terakhir yaitu pelajaran yang saya sarankan untuk anak-anak yaitu tetap melestarikan kearifan lokal dan tetap menjaga nilai-nilai luhur yang ditinggalkan dari kerajaan maupun manapun atau bacaan kolonialis. Sekian, terima kasih. Dadah. Halo semuanya, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Salawati. Kerajaan Salawati, ia terletak di wilayah Papua Barat dan kepulauannya di Raja Ampat. Kehidupan politik dan pemerintahnya. Kerajaan Salawati merupakan kerajaan Islam yang dibawa pengaruh oleh Kesultanan Tidore. Yang raja-rajanya yaitu dari Kapita Gura Besi, yang seorang tokoh dari Becan menikahi seorang Boki Taiyah, yaitu seorang putri dari Sultan Ibnu Mansur yang berasal dari Tidore. Pemerintahnya itu membentuk monarkir yang berawal dari Kapita Gura Besi dan memiliki hubungan politik dari wilayah-wilayah lain seperti dari Becan dan Tidore. Kehidupan sosial budaya di Kerajaan Salawati itu Islamasinya merupakan kerajaan Islam yang tradisi dari seperti kaitan, pengajian, dan wakda yang berkembang sampai sekarang. Dan masyarakat sekitarnya juga memiliki budaya berhubung dengan Maluku, Seram Timur agar memperkaya budaya lokal. Yang keempat adalah perekonomian Kerajaan Salawati. Kerajaan Salawati bertumbuh pada perdagangan hasil bumi dan laut. Mereka berdagang dengan perdagangan dari Maluku, Seram Timur, dan wilayah lainnya. Komoditi utama itu seperti rempah-rempah, ikan, hasil hutan, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Kesimpulannya yang kita dapat pelajari dari Kerajaan Salawati ialah pentingnya toleransi keterbukaan terhadap budaya luar dan menjaga identitas agama serta budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Halo semuanya, saya sendiri Firici Kitananda mengambil dari Kerajaan Fatagar. Oke teman-teman, jadi saya akan menjelaskan lokasinya terlebih dahulu. Nah teman-teman, lokasi dari Kerajaan Fatagar sendiri itu terletak di Semenanjung Onin, Kabupaten Fakfak atau Papua Barat. Awalnya berpusat di Pulau Ega, lalu berpindah ke Merapi dikarenakan ada konflik kerajaan tetangga. Nah teman-teman, selanjutnya itu ada politik dan pemerintahannya. Nah politik dan pemerintahannya ini dibangun pada abad ke-17 yang dimana Fatagar sendiri itu adalah kerajaan Islam yang dibawa pengaruh Kesultanan Tidore. Raja pertamanya Maraitat yang diangkat langsung oleh Sultan Tidore dan bertindak sebagai perpanjangan kekuasaan serta agen perdagangan di wilayah Papua. Sosial budaya dari kerajaan ini memiliki warisan yang sangat kuat, contohnya seperti Masjid An-Nur peninggalan raja. Dan yang terakhir itu ada manuskrip Arab kuno. Tradisi, lisan, seni, dan adat istiadat masih bertahan sampai kini di masyarakat Fakfak. Ekonominya sendiri berpusat dari perdagangan laut, terutama rempah-rempah dan hasil bumi. Pengaruh saat ini, walau tak berdaulat secara politik lagi, akan tetapi kerajaan Fatagar tetap hidup melalui budaya-budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafa Syanti. Saya dari kelompok 6 akan membawakan kerajaan
yang berasal dari Papua, yaitu Kerajaan Kaimana. Kerajaan Kaimana terletak di pesisir selatan Papua Barat, tepatnya di Teluk Kaimana, Kabupaten Kaimana, dan Provinsi Papua Barat. Kehidupan politik pemerintahan, Kerajaan Kaimana dipimpin oleh seorang raja sebagai pemimpin tertinggi sekaligus pemimpin adat dan agama. Sistem pemerintahannya adalah sistem monarki. Raja pertama di Kerajaan Kaimana adalah Raja Abu Bakar. Kehidupan sosial budaya, Kerajaan Kaimana hidup dengan struktur sosial yang kuat, di mana adat istiadat masih dijalankan berdampingan dengan nilai-nilai Islam. Upacara-upacara seperti pernikahan, penyambutan tamu, seni ukir, dan tarian tradisional masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Kerajaan Kaimana. Ekonomi masyarakat Kaimana masih bergantungan pada perdagangan, pertanian, dan hasil laut, dan hasil hutan. Pengaruh saat ini dan pengaruh untuk masa depan. Pengaruh saat ini adalah ajaran-ajaran Islam masih dilaksanakan, dan pelajaran untuk di masa depan kita harus lebih menghargai perbedaan dan adat istiadat. Kita harus melestarikan budaya dan agama.